Yesus, Engkau layak kami sembah. Sebab Engkau Raja di dalam kehidupan kami. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya ingin sharing mengenai nilai-nilai kehidupan ya. Bulan ini kita tema gereja bulan ini adalah mengenai nilai-nilai kehidupan dari Surabaya City Blessing. Kemarin minggu lalu Pastor Fani sudah mengupas begitu ya. Masih ingat apa aja sih nilai-nilai kehidupan yang dimiliki Surabaya City Blessing? Faith ya. Yang pertama adalah faithful. Bisa next. Kemudian available. Available itu menyediakan waktu. Kita memberikan waktu kita, bukan hanya memberikan sisa-sisa waktu, tapi menyediakan waktu. Terus kemudian involve. Involve itu kalau Indonesia melibatkan diri. Dalam apa yang kita lakukan, kita melibatkan diri kita untuk baik itu melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, dan juga kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kemudian ada teachable, ya. Teachable itu kita mau belajar dan kita mau diajar. Dan yang terakhir itu adalah hungry. Nah, hari ini saya akan mengambil nilai, kita akan membahas sama-sama apa sih faithful, ya, setia. Kalau Indonesianya itu artinya setia. Setia kalau menurut kamus itu dikatakan berpegang teguh pada janji, pendirian dan sebagainya. Jadi kalau ngomong setia Bapak Ibu, kita sudah pasti tahu ya kan? Apa yang kita tahu? Bapak Ibu, siapa yang yakin bahwa Allah itu setia? Saya boleh lihat angkat tangannya. Allah itu setia, amin. Semuanya percaya bahwa Allah itu setia. Maka hari ini kita tidak akan membahas mengenai kesetiaan Tuhan. Karena itu tidak perlu dipertanyakan. Benar enggak? Amin Bapak Ibu. Kita tahu, semua tahu bahwa Allah itu setia sampai Dia mengirimkan Yesus ke dunia ini untuk apa? Menebus segala dosa kita. Nah, kalau kata setia, ini berarti ada dua belah pihak yang terlibat. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau ngomong setia ada dua belah pihak yang akan terlibat di sini. Yaitu satu pribadi di mana kita mau setia dan yang satunya mau orang yang melakukan. Benar ya? Jadi kita mau setia kepada siapa? Begitu kan? Makanya dikatakan di sini berpegang teguh pada janjinya siapa? Janji kepada siapa gitu kan? Pendirian dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat setia menurut Alkitab, kita mau buka rada panjang nih ya hari ini di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mungkin Bapak Ibu saya nggak mencatat di sini karena ayatnya cukup panjang, tapi kita mau baca, boleh Bapak Ibu buka di Alkitab Bapak Ibu masing-masing di aplikasi, sambil saya rada-rada membacakan gitu ya, secara panjang dan lebar. Matius 25 ayat 14-30. Ini adalah perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Kapan ini diceritakan? Yaitu pada saat Yesus di detik-detik sebelum dia ditangkap, dia masih mengajar, ya kan? Posisinya mengajar. Siapa yang diajar Bapak Ibu? Murid-muridnya. Jadi ini salah satu perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, saya bacakan ya. Ini di tengah-tengah segala pengajarannya, tiba-tiba ini kalau merah itu kan biasanya artinya perkataannya Yesus ya, benar ya Bapak Ibu. Di sini dikatakan ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri.
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Siapa yang berangkat Bapak Ibu? Tuan ya, Tuan yang tadi itu ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, ini satu perumpamaan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, dia mengajarkan mengenai talenta. Nah, kita mau melihat dari perumpamaan ini dengan apa sih arti setia? Apa sih arti setia dari apa yang Yesus ajarkan? Artinya kita mau melihat Yesus itu mengatakan setia bagi hambanya itu seperti apa? Bukan setia seperti yang kita pikirkan gitu ya. Tetapi pagi ini kita belajar dari apa yang Yesus katakan mengenai setia. Dia ambil perumpamaan seorang tuan yang mau pergi keluar, dikatakan di sini keluar negeri, tidak diketahui berapa lamanya, tetapi dia mempercayakan hamba-hambanya. Artinya ada hamba dan tuan ya. Ada hamba dan tuan, yang satu diberi 5, lainnya dibeli 2, yang satu dibeli 1 talenta. Dan dikatakan di sini diberi sesuai kesanggupannya. Ya. Nah, berikutnya kita lihat, lama sesudah itu tidak disebutkan berapa lama Tuhan ini pergi, tapi disebut cukup lama. Pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi sekarang ada berapa Bapak Ibu? 10 ya. 5 plus labanya 5. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, kita mau melihat di sini. Mungkin bisa dibuka di slide ke-7 langsung ya. Fakta apa yang Yesus katakan mengenai hamba yang baik dan setia ini? Mari kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama, tuannya itu mempercayakan hartanya. Benar Bapak Ibu? Waktu dia pergi, dia mempercayakan hartanya kepada hambanya. Artinya Tuhan itu percaya kepada hamba itu. Benar. Yang kedua, hamba itu yang diberi 5 dan 2 talenta menjalankan perintah Tuhan mereka. Kita lihat mereka menerima 5, kemudian menerima laba 5. Nah, terus yang ketiga, ini kalau kita lihat kan hamba yang kedua juga memperoleh laba 2 ya. Jadi yang ketiga fakta yang kita bisa lihat dengan hamba yang baik dan setia menurut ajaran Yesus ya ini ya. Hamba yang diberi 5 dan 2 talenta beroleh laba 5 dan 2 talenta. Ini disebut oleh Yesus sebagai hamba yang baik dan setia. Nah, kita mau lihat selanjutnya. Kita percepat di apa yang terjadi dengan yang punya 1 talenta ya. Di ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu,
Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang satu talenta, punya 1 talenta, dia bilang apa? Aku tahu tuanku ini orang yang kalau bahasa sekarang nggak kenaan gitu ya. Dia akan memungut apa yang tidak seharusnya dipungut. Dia akan mengambil semuanya. Dia berpikiran, dia takut. Kemudian dia tidak melakukan apa-apa dengan talenta itu. Dia tadi lakukan apa Bapak Ibu? Dia gali, dimasukkan ke dalam tanah dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan dikatakan apa di sini? Disebut apa hamba itu sama tuannya? Hamba yang setia? Kalau dibilang setia, hamba itu masih di sana loh Bapak Ibu. Hamba itu masih tinggal di dalam rumah tuannya itu. Seharusnya setia kan Bapak Ibu? Dia nggak pergi. Kalau nggak setia kategori saya nih, kalau orang yang nggak setia itu dia pergi kemana-mana gitu kan. Tuannya ada, tuannya pergi, dia pergi kemana-mana. Nanti kalau tuannya datang mungkin dia akan kembali lagi atau gimana, atau dia tidak selalu ada di tempat. Itu kategori saya kalau tidak setia. Tapi kalau saya melihat hamba ini, dia itu masih stay di situ, ya kan? Dia masih kerja di situ, tapi dia tidak memperbanyak talentanya, dia hanya stay di sana, tinggal di situ. Kalau dalam kacamata saya, setia Bapak Ibu. Kacamata saya ya, sebagai manusia, ngelihat orang itu datang dan terus duduk, mamanya kayak jemaat gitu ya. Datang terus kategori setia. Nah Bapak Ibu, nah tapi apa yang Yesus katakan di sini? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Disebut jahat dan malas. Bukan lagi baik dan setia, tapi jahat dan malas. Apa fakta yang kita lihat dari hamba yang jahat dan malas? Next. Next lagi. Nah, yang pertama, tuannya tetap percaya kan sama hamba ini? Percaya Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena dia diberi 1 talenta. Tuannya tadi bilang apa? Dia memberi sesuai kesanggupan. Artinya bahwa hamba yang disebut jahat dan malas ini, tuannya itu tetap percaya kepada dia. Tuannya tahu bahwa orang ini mempunyai kemampuan. Makanya dia diberi harta 1 talenta. Tetapi bagaimana dengan hamba itu sendiri? Fakta yang kedua bahwa hamba yang menerima 1 talenta itu takut dan menyembunyikan. Takut dan menyembunyikan. Kenapa dia takut dan menyembunyikan? Karena dia mempunyai pikiran-pikiran, ya. Pikiran-pikiran yang menurut dia tuannya itu seperti A, B, C, D, E, sehingga dia tidak mau dan dia tidak mau melakukan, malah dia takut dan disembunyikan. Dia, tuannya tadi bilang apa Bapak Ibu kalau kita baca di perikop ini? Kalau engkau tahu bahwa aku ini mengambil apa yang tidak seharusnya aku ambil, ya kan? Memungut apa yang tidak seharusnya aku pungut. Artinya hamba ini itu mengenal tuannya. Ya kan?
hamba ini mengenal tuannya. Kalau mengenal berarti ada hubungan dan dia tahu maksudnya. Dia tahu maksud daripada Tuhan ini memberikan 1 talenta itu untuk dia itu apa. Dia bukan orang biasa yang nggak mengerti apa-apa. Ya kan? Hamba ini. Dia mengerti apa yang dimaui tuannya. Makanya tuannya bilang, kalau engkau tahu aku orang seperti itu, kenapa kamu nggak melakukan apa yang aku minta? Pertanyaannya, kenapa kamu tidak melakukan, ya kan? Sehingga malah kamu melakukan kebalikannya, engkau sembunyikan. Oleh karena itu kamu sudah aku beri, apa yang diberi diambil, diberikan kepada yang melakukan perintah tuannya. Fakta yang ketiga, 1 talentanya tetap menjadi 1 talenta. Nah, kita belajar di dalam 1 perikop ini, perumpamaan tentang talenta bukan hanya mengenai, kalau talenta itu biasanya kita ibaratkan itu apa yang kita bisa gitu ya. Biasanya kalau untuk pelayanan kamu bisa apa, saya bisa nari, yang nyanyi, nyanyi begitu ya. Tetapi hari ini saya dibukakan mengenai apa sih itu artinya hamba yang baik dan setia menurut yang dikatakan oleh Tuhan. Apa arti tidak setia kalau begitu? Kalau kita sudah tahu ya tadi setia itu seperti apa arti tidak setia? Kita bisa buka di dalam Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu, kita itu cuma dihadapkan kepada 2 pilihan. Kita bilang setia, kalau kita tidak melakukan berarti kita sudah di titik sebelahnya, tidak setia. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi tuan dalam kehidupan kita ini? Tuan kita itu siapa? Kemarin minggu lalu Pastor Fani tanya, kalau mau ngomong setia itu bisa aja kita setia di dalam hal-hal yang positif, ingat ya. Atau kita setia di hal-hal yang negatif. Kalau kita bilang, oh iya itu artinya adalah setia. Setia di dalam hal-hal yang negatif. Itu sama dengan setia atau bersahabat dengan siapa? Dunia. Kalau kita bilang kita mau setia dengan hal-hal yang negatif, yang kita tahu Tuhan itu enggak suka, artinya kita bermusuhan dengan Tuhan. Di mana posisi kita? Tuhan setia, Allah setia. Tapi setia yang dikatakan Tuhan bagi kita umatnya atau hambanya, itu adalah setia yang seperti apa? Ya. Bagaimana kita setia? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Next. Karena kita tahu Tuhan itu setia, hal yang tidak perlu kita perkatakan atau kita pertanyakan lagi. Karena kita tahu Tuhan setia, maka kita mau setia. Tapi kita perlu percaya. Di dalam kesetiaan itu ada percaya dan taat seperti tadi hamba yang baik dan setia tadi. Yang dikasih 5 talenta dan 2 talenta. Mereka melakukan perintah tuannya, artinya mereka taat. Mereka percaya. Tuannya juga percaya, mereka juga percaya dan mereka taat melakukan perintah dari tuannya sehingga mereka menghasilkan laba 5 talenta. Dan di sana juga mengandung apa Bapak Ibu?
komitmen. Ya. Komitmen. Untuk kita, komitmen itu apa? Komitmen itu hal yang kita memang mau melakukan. Artinya bahwa nilai kehidupan yang SCB Kemah Raja Wali punyai ini, pertama yang disebut dengan setia, itu mengandung hal-hal, 4 hal ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu setia, kita percaya kepada Tuhan yang kita katakan Tuhan itu setia, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan di balik itu semua ada komitmen. Apa yang sudah Tuhan percayakan? Tuhan itu setia kepada kita. Pertanyaannya apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita? Keluarga? Apakah kita setia sama pasangan kita? Setia dalam kategori yang Tuhan tadi, Yesus tadi bilang ya kan? Tuhan percayakan apa lagi dalam kehidupan kita? Pekerjaan? Oke, Tuhan sudah memberikan pekerjaan, Tuhan sudah memberikan pemimpin-pemimpin. Apakah kita melakukannya dengan gak senang hati karena gak merasa nyaman dengan bos dan kemudian kita melakukannya seenaknya kita? Apakah itu bisa dibilang bahwa kita itu melakukan apa yang Tuhan minta? Kalau Tuhan bilang, kalau ngomong keluarga, oke saya sebagai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, kalau para istri, sudahkah kita ini tunduk? Melihat suami kita itu begitu kadang menjengkelkan, begitu kan. Tapi bisakah kita tetap menghormati dia sebagai kepala keluarga kita, tetap tunduk kepada dia, melakukan yang memang seharusnya kita lakukan. Apalagi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan tuh percaya loh sama kita. Sehingga dia itu memberikan kepada kita bagian-bagian yang memang dia tahu kita sanggup melakukannya. Satu kesaksian yang mungkin saya bisa cerita dari apa yang saya alami, mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau saya ini pelayanannya di Creative Ministry ya. Saya mulai belajar itu tamborin itu tahun 93. Pertama kali saya beribadah di tempat ini, ketemu dengan Pastor Samuel. Kemudian saya masih terlibat di dalam pelayanan pemuda dan di sini belum ada pelayanan kreatif. Saya tidak mempunyai dasar bisa menari, Bapak Ibu. Belajar waktu kecil tapi cuma beberapa bulan. Jadi saya nggak punya dasar bisa menari, tetapi pada waktu itu memang ada, oke, Feni kamu belajar gitu ya. Belajar ini saya dari nol botol ya belajar. Belajar tamborin di Bu Yolanda kalau Bapak Ibu sudah tahu. Itu guru tamborin saya dari awal. Jadi saya belajar itu dengan pikiran untuk nanti saya belajar sama-sama dengan teman-teman yang ada di gereja. Jadi saya bukan dasarnya bisa menari, tapi oke, saya mau belajar dari awal, saya belajar itu per 3 bulan, sampai 1 tahun mungkin, 1 tahun lebih untuk belajar dari dasar. Kemudian mulai mengajak teman-teman yang di gereja sini, tapi ya waktu itu masih IFGF ya, masih teman-teman yang lama. Nah, berjalannya waktu Bapak Ibu, kalau saya ingat-ingat itu berganti-ganti Bapak Ibu. Berganti-ganti. Kalau saya pikir-pikir mungkin bisa sudah sampai 6 kali kelompok mungkin ya. Setelah teman-teman yang ini ganti lagi, mereka udah hilang lagi, terus kemudian vakum lagi, terus ada lagi. Pertama kali kalau yang di City Blessing mungkin saya dengan timnya Naomi, ya kan. Itu saya mulai lagi dari awal karena bertemu dengan Naomi yang berapi-api. Ayo, kita bentuk lagi tamborin. Gak tahu Naomi masih ingat apa enggak. Tetapi itu sebelumnya sudah vakum cukup lama pelayanan kreatif ministry ini. Kemudian saya lihat lagi anak-anaknya sudah sibuk-sibuk, saya masih stay, oke saya lihat lagi ada lagi yang mau belajar, saya ajarin lagi. Saya ingat itu adalah kelompoknya daripada Eka, yang dulu Eka masih kecil Eka, masih umur 3-4 sampai TK masih. Saya ngajar kelompoknya dari Eka ini di
SD IPH waktu kita ibadah di sana, mereka masih TK, ngajarnya di bawah, mereka masih ada kebaktian dan pokoknya saya ajar yang bisa. Tetapi saya enggak, istilahnya gini, apa yang ada di dalam hati saya, meskipun itu adalah kemampuan yang saya enggak punya sangat bagus gitu, tetapi saya ingin mengajarkan apa yang sudah Tuhan berikan itu. Bukan hanya untuk sekedar mengajar. Saya membaca satu fakta di dalam sini yang sangat membuka hati saya itu apa Bapak Ibu? Kalau orang yang setia itu adalah berbuah. Laba. Laba itu artinya berbuah. Jadi bukan hanya cuma datang beribadah, duduk dengan setia, tapi apakah kita sudah setia dengan kita menghasilkan buah? Orang yang dibilang setia itu bukan bilang bahwa sekarang saya adalah setia, bukan. Karena orang setia itu dilihat ada jangka waktunya dari awal hingga akhir. Kita semua belum ada yang sampai akhir Bapak Ibu. Belum ada yang bisa dikatakan bahwa Feni itu setia, enggak. Karena belum mencapai akhirnya. Ada awal sampai akhir. Tetapi apa yang kita lakukan selama masa perjalanan hidup kita ini? Adakah kita melakukan apa yang Tuhan minta? Ingat Bapak Ibu, Yesus katakan, hai hambaku yang baik dan setia. Setia di sini karena hambanya itu sudah menghasilkan laba. Setia di sini itu artinya ada buah yang dihasilkan dari apa yang mereka lakukan di dalam rumah tuannya itu. Bukan hanya diam seperti hamba yang jahat dan malas, diam, takut dan menanam. Menerima tapi tidak menghasilkan apa-apa. Menerima sesuatu, stay di dalam tempat yang sudah Tuhan percayakan. Tetap ada di situ, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tuhan katakan itu jahat dan malas, bukan tidak setia. Tapi kalau kita mau, kita itu setia, kita itu berbuah. Kita berbuah. Apa yang kita lakukan dengan hal-hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita, anak-anak kita. Sudahkah kita mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran akan firman Tuhan, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan. Bukan ngomong tentang pelayanan Bapak Ibu, bukan ngomong tentang harus datang dan pelayanan menjadi nyanyi atau nari atau apa. Tetapi hidup kita, apakah kita berbuah? Lakukan apa yang kita bisa, berbuah di tempat Tuhan menempatkan kita. Di tempat asyir, mungkin pelayanan asyir, pasti ada buah yang bisa kita berikan. Pada saat kita memberikan salam dengan senyum, terus jemaat itu terberkati, itu ada buah yang benih yang kita tabur. Tapi apakah sekedar itu? Ingat sekali lagi Bapak Ibu, buah yang diberikan Tuhan yang kategori buah itu juga adalah kita memuridkan. Seperti yang ditulis di dalam Matius 28 ayat 19-20. Kita tidak hanya memberitakan Injil atau kabar kesukaan, tetapi kita juga memuridkan. Artinya kenapa kok saya mengajar dan mengajar dan mengajar? Karena ingin ada Feni-Feni lainnya yang bisa mengembangkan kalau saya bergerak di kreatif ministry. Feni-Feni lainnya yang bisa mengembangkan kreatif ministry. Di saat saya nggak ada tapi pelayanan itu tetap ada. Di saat Bapak Ibu nggak ada di tempat, tapi pelayanan atau apa yang Tuhan percayakan itu tetap berkembang. Berbuah. Di tempat kerja Bapak Ibu bisa berbuah dengan menjadi berkat di tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi tidak hanya kita itu cuma
memperkaya. Kalau memperkaya itu enak Bapak Ibu, enggak perlu melakukan apa-apa. Orang tuh suka kalau cuma makan tidur kayaknya enak, nyaman gitu kan. Tapi bukan itu yang dimaui Tuhan. Yang dimaui Tuhan adalah kita menjadi berkat, berbuah. Itu yang diomongin setia loh sama Yesus. Bukan saya yang ngomong, tetapi dari apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Apa itu baik dan setia. Itu bukan cuma menerima, tapi juga berbuah. Jadi pagi hari ini, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu. Mungkin tim musik bisa naik ke atas. Bapak Ibu mungkin bisa berdoa. Apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita? Sambil kita menyembah Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita? Dan kalau Bapak Ibu sudah menemukan apa itu, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah membuatnya berbuah atau kita simpan seperti hamba yang jahat dan malas itu? Apa yang kita lakukan dengan hal yang sudah Tuhan percayakan? Kita mau percaya kepada Tuhan yang sudah kita katakan bahwa diri kita itu percaya Yesus itu adalah Tuhan. Benarkah Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita? Benarkah Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita? Tuhan dan kita hambanya. Satu kabar baik yang bisa kita baca sama-sama di dalam Yohanes, satu pesan yang Tuhan berikan. Slide yang terakhir, dikatakan apa? Slide yang terakhir. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Wow, kita sudah enggak disebut lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Sahabat. Kita sahabatnya Yesus kah? Sampai kita sudah tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini janji Tuhan loh Bapak Ibu. Bukan kita yang memilih Tuhan juga yang memilih kita. Ingat Tuhan sudah mempercayakan hartanya kepada kita. Tapi Tuhan tidak meninggalkan karena untuk setia kita butuh Yesus. Untuk setia kita butuh Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita merenungkan sama-sama Bapak Ibu. Tuhan katakan, aku mau setia kepada Engkau. Aku mau setia di dalam apa yang sudah Engkau percayakan dalam hidupku. Aku mau setia dalam kehidupan rumah tanggaku. Aku mau berlaku setia di dalam pekerjaanku, di dalam sekolahku, di dalam pelayananku. Kasih tahu multimedianya, masuk ref langsung. Aku mau setia Tuhan mengikuti segala panggilan-Mu sampai akhir hidupku. Masuk refnya. Kita Tolong renungkan. kasih tahu multimedia. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita.